Saya yang nontonnya berat mas, jenengan yang ini robohkan setuju nggak setuju ya wes abro ini. Yang baru merobohkan tugu ini monggo mas. Kabupaten Madiun sudah dicanangkan untuk Madiun Kampung Pesilat ya. Kalau tidak ada tugunya ya kurang pas gitu. Kurang pas. Ya, Itu mas, ya. Kalau disebutnya ya kalau bisa ya mungkin ini mohon izin untuk memegang pemangku jabatan Bapak Kapolres, mungkin Pak Bupati Madiun bisa diganti dengan logo Kampung Pesilat atau logo yang lain, nggak usah dirubuhkan total gitu. Dibilang kenceng itu kayaknya. Iya, nanti kan bagus. Jadi setiap desa itu ada logo-logo Kampung Pesilatnya kan malah lebih bagus, nanti jadi ikon kabupaten. Atau bisa dirubah Tugu Pancasila. Hampir sekarang tiap desa itu Tugu Pancasila tidak ada. Iya. Kalau pendapat saya terkait Tugu itu mungkin itu Mas Antak. Itu. Monggo Mas Agus sendiri. Mas Agus, kalau saya setuju nggak setuju ya wes abro ini. Yang baru merobohkan tugu ini monggo Mas Agus. Kalau saya mengenai tugu itu ini mas, karena kan kita hidup di pemerintahan, di pemerintahan kita ya kita sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mengikuti perintah aturan. Itu kebijakan-kebijakan itu kan untuk masa kedepannya, nah itu aja. Walaupun itu maksudnya itu membuat hati kita berat juga karena itulah keputusan dari pemerintah, ya kita harus patuhi. Nah itu aja. Bener mas, saya lihat meskipun saya tidak setuju ya, meskipun setuju dengan pembongkaran, tapi melihat gapuronya ini dirobohkan itu rasanya saya tidak lihat semua. Langsung saya ganti. Mas, aku dikirim video langsung tak hapus. Jadi tidak berasa piye. Sama. Saya tahu itu. Wah ini Mas. Saya itu juga sama. Tak hapus langsung. Walaupun berat itu saya juga sama. Karena kenapa? Tapi kita kembali lagi aturan pemerintah. Cuma berat, itu. bener ya. Saya yang nontonnya berat Mas. Jenengan yang ini robohkan Mas. Sebenarnya juga berat. Terus kayak apa? Saya gimana lagi? Terpojok. Sebenarnya setuju tapi ya itu ya, karena sudah berdiri bagaimana baiknya. Jadi tidak karena kalau pas pada waktu mendirikan adik-adiknya itu mungkin sumbangan dari adik-adik Eman kasihan, jadi kasihan juga sebenarnya. mungkin bisa dibuat Tugu Pancasila atau itu juga bagus Pesilat ataukah apa, karena kan biayanya juga tidak sedikit ya, ada pondasinya, cara ragangannya kokoh banyak Mas, yang di luar kota kan ada yang 100 juta itu di Ponorogo Mas. Ponorogo yang besar itu. Iya, nanti kalau ambruk gimana itu Mas? Ya, tapi kan tidak semuanya tuh. Tidak semuanya. Itu yang di fasilitas umum. Kalau itu milik pribadi ya mungkin dari pemerintah pun juga nggak berani merobohkan karena kan milik pribadi. Yang dirobohkan itu yang fasilitas umum yang digunakan untuk membuat tugu itu yang dirobohkan. Cuma itu aja kan. Yang terpenting itu sebenarnya itu yang perlu dicanangkan atau wacana untuk pemerintah itu ya ke organisasi-organisasi diajarkan bagaimana kita itu memiliki rasa bendera yang sama, yaitu merah putih. Di sini aman, alhamdulillah. Aman ya Mas? Aman untuk Lombok. Siswanya ini aman semua. Iya. Paling repotnya ini 3 orang ini adalah pengarap ya Mas, pengarap ya, harus memberi contoh adik-adiknya ya. Walaupun berat harus memberi contoh lah. Yang kita yang kita galakan itu harusnya cinta tanah air. Itu sebenarnya itu. Jadi jangan masalah mudah perguruan kita mudah diadu domba. Fanatik kita itu harusnya di negara, bukan di NKRI lah maksud saya. Karena bahayanya kan kalau kita itu ditumbang-tumbangi oknum ditunggangi ya Mas ya. Ditunggang-tunggangi. Ya, perguruanku. Kita itu maksudnya melestarikan budaya Indonesia ya. Untuk Pancasila itu malah kita mungkin saling adu otot kan enggak. Kan sudah ada wadahnya toh kita ada prestasi silakanlah mengembangkan perguruan itu dengan strategi masing-masing. Tapi untuk persatuan itu kan jangan ditinggalkan.
Toh kita itu kan sudah memaklumi atau sadar lah siapa yang berprestasi. Nah, Jadi kan gitu. sudah terlihat lah. Ya sudah terlihat. Tidak perlu kita itu gontok-gontokan atau jotos-jotosan siapa yang paling kuat. Percuma kalau kita seperti itu. Kan prestasi sudah pasti diekspos. Ya, gitu. itu sudah pasti kelihatan. Iya, sudah pasti kelihatan. tampil di belakang. Iya. Ya, kita sendiri kan sudah memaklumi atau sudah mengintrospeksi diri kita masing-masing. Untuk strategi ya silakan, metode pengembangan organisasinya sesuai strateginya masing-masing, tapi lah tinggalkanlah arogansi atau benci pada perguruan lain. Sebenarnya itu yang terpenting itu. Ya, ini Mas, mungkin pertanyaan yang terakhir, mungkin pernyataan untuk pertanyaan ini. Adik-adik di luar sana mungkin kan ya perlulah kita sebagai senior, nggak cuma kita beri bekal fisik dan mental, tapi juga pesan ataupun masukan untuk adik-adik yang bisa dipertimbangkan untuk langkah kedepannya pengembangan KS Wirasakti. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik warga dan siswa yang masih berlatih, Mas, monggo. Oh iya, untuk pesan untuk adik-adikku yang masih berlatih maupun warga baru, ini biasanya masih apa ya, masih panas-panasnya, masih labil ya, iyalah masih labil. Kalau diajak A gini, suruh A suruh B masih ikut. Yang jelas itu yang pertama untuk apa, pelatih ya, itu jangan sampai memberi contoh maupun masukan yang tidak baik ya. Jadi biasanya anak-anak itu tetap yang di depan. Biasanya ada salah satu ya oknum yang ya oknum yang tidak baik. Nah, itu kalau di sini seperti di sini ya, itu tiap 1 bulan sekali mengadakan istighosahan. Oh iya. Itu jadi pas di situ ya, di sharing di situ. Jadi kita tidak apa mengembangkan dengan apa ilmu bela diri ya, bukan ilmu bela diri saja, tapi kita juga untuk keagamaan. Iya, siap. Jadi para pelatih mohon untuk jangan sampai mengajarkan adik-adik yang tidak benar. Oh iya, doktrin yang baik lah intinya. Doktrin yang baik. Iya, siap. Mungkin dari Mas Karman ada pesan-pesan untuk adik-adik, Mas, di luar sana. Kalau pertama untuk junior ya, ikutilah kegiatan perguruan yang resmi-resmi aja. Kalau bisa ya jangan gabung komunitas-komunitas lah. Karena sebenarnya komunitas itu kan ilegal, tidak legal, tidak diizinkan sama pengurus-pengurus pusat. Ikuti aja hal-hal yang positif di perguruan. Ya itu tadi loh. Selama kegiatan itu di lambang kita itu dadanya masih sama, selama itu positif, ikuti aja. Itu untuk para junior-junior. Kemudian untuk para pelatih-pelatih, safety, berhati-hatilah dalam melatih. Usahakan melatih itu dengan perhitungan dan strategi yang benar-benar matang atau baik. Nah, kaitannya dengan mungkin tes. Nah, karena fisik anak-anak sekarang itu sama anak-anak dahulu kan beda. Supaya kita itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk dalam melatih safety lah. Kemudian dalam hal-hal kerohanian yang benar yang disampaikan Mas Waru tadi di Wono Asri ini Mas Anto. Setiap 1 bulan sekali kan kita mengadakan istighosah. Jadi kita juga diajarkan bela diri, juga bimbingan kerohanian. Supaya jadi ikut perguruan itu sebenarnya manfaatnya adalah pada diri kita sendiri, di mana kita bisa terjun di masyarakat. Entah kita itu merantau, kita itu punya pegangan gitu. Nah seperti itu. Mungkin itu saja untuk dari saya. Siap. Mungkin dari Mas Agus bisa dikasih masukan, Mas, nopo mawon untuk adik-adiknya, untuk motivasi adik-adiknya lah. Kalau saya itu untuk motivasi untuk adik-adiknya itu, adik-adik itu jadilah pendekar yang berbudi luhur. Tahu diri di mana kamu berada. Jadi harus bisa menempatkan diri di posisinya masing-masing. Gitu. Karena di KS itu saling menghormati itu perlu. Yang paling utama itu jangan lupa janji, sumpah janji. Sumpah janji warga maupun sumpah janji pendekar. Kadang itu lupa ya karena di situ sudah ada janji dan sumpahnya, tapi banyak yang lupa. Itu adik-adik sama pendekar-pendekar muda mungkin dibaca lagi. Dipelajari lagi sumpah dan janjinya.
Karena itu kalau karma itu datangnya bisa saat itu juga bisa belakangan. Jadi Itu namanya pasti, sumpah, ya kan? Kita takutnya kan itu. Ya kalau itu menimpa, misalnya kita mengkhianati itu tiba di kita enggak apa-apa lah. Terus kalau di keluarga anak cucu kita kan repot itu. Karena kan kita itu pas waktu disahkan itu kan sumpah kita itu kan langsung sama yang di atas. Jadi puasa bisa tirakat. Jadi kadang itu apa yang kita ucapkan itu benar-benar kita itu disaksikan sama yang di atas. Makanya kalau melangkah itu ya kadang yang namanya orang saya sendiri Mas Anton kadang ya ada salah. Itu sebenarnya hal biasa, tapi sekiranya itu kesalahan yang benar-benar fatal itu benar-benar dihindari. Karena itu pun yang sudah melanggar sumpah pun itu banyak yang kasihan sekarang itu. Jadi jangan coba-coba bermain dengan sumpah. Nah, itu. Ya, mungkin cukup teman-teman bincang-bincangnya dengan Senior IPS Wira Sakti, dengan Mas Koirul, Mas Karman, dan Mas Agus. Matur suwun sudah disambut dengan hangat, sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kita sangat berterima kasih ya, bagi pengalamannya kita bisa ambil yang baik dan buang yang kurang baik. Mungkin cukup, mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anton Truk bersama Senior IPS Wira Sakti. Salam Sinsu.